Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gustiana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Spiritual AUD. Perkenalkan, nama saya Devin Melo Okta Katerina. Saya dari Universitas Islam Negeri dari Intan Lampung. Saya semester 6, jurusan PIAUD, angkatan 17. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok 6 yang berjudul Evaluasi Pengembangan Spiritual Anak Usia Dini. Materi yang pertama ada definisi evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan data dan analisa data yang secara sistematis untuk mengetahui bukti penguasaan peserta didik dalam belajar. Tujuannya adalah untuk menentukan keefektifan dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada peranan dan tujuan evaluasi. Peran evaluasi itu untuk membuat kebijakan dan keputusan, dan yang kedua menilai hasil yang dicapai para pelajar. Dan tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada standar menilai evaluasi. Yang pertama ada utility, yang kedua ada accuracy, yang ketiga ada feasibility, dan yang keempat ada properly. Utility artinya bermanfaat dan praktis, yang kedua ada accuracy atau secara teknik yang tepat, yang ketiga ada feasibility atau realistik dan teliti, dan yang keempat ada property atau dilakukan secara legal dan etik. Yang selanjutnya adalah perkembangan spiritual AUD. Menurut Siswanto, kecerdasan spiritual diartikan sebagai kemampuan seseorang yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjalani kehidupan menggunakan sumber-sumber spiritual untuk memecahkan permasalahan hidup dan berbudi luhur. Biasanya, ia mampu berhubungan baik dengan Tuhan, manusia, alam, dan dirinya sendiri. Kecerdasan spiritual yang dapat dikembangkan sejak masa balita antara lain cinta dan kasih sayang, percaya diri, cerdas, mandiri, dan berbudi luhur, jujur, dermawan, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada penilaian perkembangan spiritual. Yang pertama, penilaian harus dilakukan dengan kurikulum. Yang kedua, penilaian harus dimanfaatkan untuk kepentingan anak. Yang ketiga, penilaian harus mencakup seluruh aspek perkembangan anak. Dan yang keempat adalah penilaian melibatkan observasi yang teratur dan periodik dari anak dan dalam berbagai keadaan yang menggambarkan tingkah laku anak setiap saat. Yang selanjutnya ada teknik dan instrumen penilaian spiritual. Yang pertama ada pengamatan atau observasi. Observasi adalah pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan langsung terhadap sikap dan perkembangan anak usia dini. Biasanya diperlukan pedoman atau instrumen atau indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah hasil karya. Hasil karya adalah hasil kerja anak setelah melakukan kegiatan yang dapat berupa pekerjaan tangan atau karya seni. Yang selanjutnya ada penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan dengan observasi perilaku dengan menggunakan catatan khusus tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan anak selama di sekolah. Dan yang selanjutnya adalah portofolio penilaian. Portofolio adalah berdasarkan hasil yang didasarkan pada pengumpulan informasi dan hasil percobaan dalam bentuk gambar atau tulisan yang sederhana yang dibuat oleh anak. Kumpulan hasil itu lalu dianalisis tingkat perkembangan kemampuan anak berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Dan yang selanjutnya ada prosedur evaluasi pada anak usia dini. Yang pertama ada merumuskan kegiatan, yang kedua menyiapkan alat penilaian, dan yang ketiga menetapkan kriteria penilaian. Sekian materi yang telah saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.